Akidah ahli sunnah tidak boleh menekan, mengatakan harus untuk Allah, itu nggak boleh. Akidah ahli sunnah nggak ada. Seandainya ini ada orang nih soleh dari lahir nggak pernah maksiat, ibadah terus, mati 100 tahun dalam keadaan sholat, mati, Allah masukin neraka, nggak apa-apa, haknya Allah. Allah nggak dolim. Allah dolim nggak masukin dia ke neraka? Kagak, itu haknya Allah. Ini hamba-hambanya Allah, semua yang punya Allah, mau masukin neraka kayak itu terserah. Itu tetap ahli sunnah bilang Allah maha adil dan Allah tidak kena dikatakan wajib Allah masukin dia ke dalam surga. Nggak boleh ngewajibin Allah masukin, wajib Allah masukin dia ke dalam surga, nggak bisa. Karena Allah nggak boleh dia apa? Disuruh, nggak bisa. Itu haknya Allah. Tapi kita tahu Allah tidak pernah mendolimi apa? Hambanya. Begitu juga sebaliknya, maksiat dari ujung-ujung masuk surga, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Syiah. Kalau kita belajar tentang Syiah, orang masuk surga itu dengan amalnya. Kalau dia beramal soleh nggak masuk surga, berarti Allah dolim. Wah, ini suul adab dengan apa? Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saddidu wa qaribu wa abshiru lan tudkhila ahadan al jannata amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bilang apa? Saddidu wa qaribu. Berbuatlah dengan baik, ibadahlah dengan baik dan benar, tepat. Kalau enggak bisa wa qaribu, ya paling enggak mendekati. Wa abshiru, dan kabar gembira. Lan tudkhila ahadan, tidak akan masuk salah seorang atau seorang al jannata, ke dalam surga, amaluhu, amalnya. Enggak ada orang masuk surga didorong gara-gara apa? Amalnya. Enggak ada amal yang membawa orang masuk ke dalam surga. Enggak. Kata Rasulullah SAW. Sahabat bingung. Wala anta ya Rasulullah? Kamu juga ya Rasul? Wala ana, saya juga. Masuk surga bukan karena amal saya, tapi apa? Ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Hanya saja Allah telah merendam saya, telah mengelilingi, meliputi saya dengan ampunan dan rahmatnya. Jadi jangan ngarep kita dengan beramal sombong bakal masuk apa? Oh surga tuh. Enggak. Kalau cuman gara-gara amal yang menyebabkan orang masuk surga, jangan-jangan yang masuk surga duluan pasti orang Mekah yang sholat di haram. Sekali sholat 100.000. Kita di Istiqomah sekali sholat kalau berjamaah 27, kalau sendiri atu. Kapan masuk surga? Cuman atu. Nah orang sono sekali sholat 100.000, itu sekali sholat. Kalau nginep 4 hari di Mekah, 1 hari 5, berarti berapa sholat tuh? 20 kali berapa? 100.000. Puyeng-puyeng kita ngitungnya. Pulang mencong-mencong kaki, agak sholat apa? Udah banyak. Antum boleh sholat dari balik, dari usia balik sholat di Istiqomah sampai umur 100 tahun, hitung deh. Taruhlah balik 16 tahun, 100 lah diambil berapa? 16, tinggal berapa itu? Masih bisa ngitung gak jam segini? Oh jam segini. 84 tahun. 84 dikali itu 84 tahun kan, kali 1 tahun 365 hari. Coba 84 tahun dikali 365, itu kan hari, kali 5, hasilnya berapa? Ini orang 20, 1 kali sholat 100.000, 5 kali selama 4 hari, kalau udah 20, nggak ada apa-apanya umur kita. Sekali sholat taruh itu 84 tahun nggak pernah tertinggal sholat jamaah, kali dari 27, tetap nggak dihitung, kecil dibanding apa? Apalagi yang tinggal sono. Berarti masuk surga duluan kalau hitung-hitungan amal, kita belakangan. Nomor 2 masuk surga orang Madinah, sekali sholat berapa? 1.000. As-sholatu fi masjidi hadza khairum min alfi shalah mimma siwa ilal haram. 1.000 dia masuk. Nomor 2 orang Palestina, 500 sekali sholat di Masjidil Aqsa. Nomor 4 kayaknya orang dekat Kuba itu, karena hadis man tatahhara min baiti tsumma ata masjidah Kuba. Siapa yang bersuci dari rumahnya terus datang ke Masjid Kuba, tsumma shalla rakaatain, salat 2 rakaat, ta'dilul umrah, seperti umrah. Salat 2 rakaat seperti umrah pahalanya. Nah kita di sini
gigit jari. Ya Allah, satu lagi, udah gitu lewat-lewat mulu lagi sholat jamaah. Ya udah kapan masuk surganya. Tapi untungnya Nabi bilang, enggak, kalian masuk surga bukan ditentukan dengan amal doang, tapi masuk surga yang paling menentukan ampunan dan rahmatnya Allah. Makanya kalau saya yakin, maaf, walaupun habis haji pulang kagak sholat lagi sampai sekarang, karena merasa 40 hari sholat di haram nggak putus, sampai sini nggak perlu sholat ya, udah kaliin aja tuh 40 hari kali berapa. Oh Allah, kenapa? Kalau main apa? Main hitung-hitungan. Tapi hati-hati, Allah nggak masukin kamu gara-gara apa? Hitungan amalmu. Tapi yang paling menentukan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengembirakan kita, ini yang bikin kita jadi apa? Jadi tenang. Makanya beribadahlah semaksimal mungkin. Setelah itu harapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ampunan selalu ada di dalam ibadah kita. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan alhamdulillah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah mesti ada habis sholat. Kenapa? Karena enggak ini yang bikin kita, tapi istighfar ini. Habis taklim, padahal taklim tempat yang mulia, oh malaikat berebut. Malaikat begitu banyak di majelis ilmu, tapi tetap kita disuruh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Suruh istighfar juga. Kita udah puasa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 20, ibadah qiyamul lail, baca Quran mungkin udah berapa kali khatam. Tapi kata Nabi, Aisyah, di akhir Ramadan yang kemungkinan besar malam Lailatul Qadar, kuli, banyaklah engkau membaca asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang terakhir, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, itu yang paling banyak. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku, minta maaf. Padahal dari apa? Enggak bilang ya Allah dengan keberkahan ibadahku yang sudah 20 hari, enggak. Yang ada adalah disuruh minta maaf, disuruh istighfar, semua. Subhanallah. Kenapa? Itu istighfar. Makanya Nabi ngajarin nama kita, walaupun maksum, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, tapi tidak pernah kurang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la astaghfirullah fil yaum wal laila 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Nabi Muhammad enggak pernah kurang. 70, 100 enggak pernah kurang, itu paling standar. Tapi lebih dari itu, ribuan kali Rasulullah beristighfar itu. Padahal Nabi ibadahnya luar biasa. Terus rahmat Allah cari, itu yang menentukan surga kita, itu ampunan dan rahmat. Amal mah, karena kita kalau ngandelin amal mah jauh, mau seperti Rasulullah SAW. Amal semaksimal mungkin kita bisa, tapi yang paling ditekankan itu tadi, ampunan dan rahmat. Jangan pernah sombong setelah beramal, mentang-mentang taklim, mentang-mentang sholat, meremehkan orang yang hati-hati. Jangan nganggap dirimu itu bakal masuk surga gara-gara itu, jangan. Ampunan Allah dan rahmat. Makanya kita disuruh banyak mencari rahmatnya Allah. Makanya Nabi bilang apa? Man shalla alayya wahida sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah diturunkan. Kita disuruh cari rahmat dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, cari. Sufyan ibnu Uyainah waktu dia membahas rijal sanad, waktu dia, Ibnu Uyainah ini ahli hadis, dia waktu itu membahas tentang rawi, fulan bin fulan, dibahas panjang lebar, nulis fulan bin fulan, jadi nama-nama rawi begitu banyak dibahas. Sampai murid nanya, ya Imam, ini kita ada pahalanya enggak nih ngebahas apa? Nama-nama orang doang, rawi-rawi kita bahas, ada pahalanya enggak? Apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Itu adalah kaul dari Ibnu Uyainah. Inda dzikris salihin, ketika engkau menyebut-nyebut tentang orang soleh, cerita tentang orang soleh, membahas tentang orang soleh, tanzilur rahmah, akan diturunkan rahmat.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sus salihin, kata beliau. Dan Nabi Muhammad itu adalah ra'sus salihin, biangnya apa? Orang soleh. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad, enggak satu, enggak dua rahmat yang diturunkan. Kenapa? Mungkin uluf, ribuan rahmat yang Allah turunkan ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu enggak cuman sholat, baca Quran, dzikir bagus, tapi jangan lupa cari amalan yang bisa mendatangkan rahmat. Dan tidak ada amalan yang bisa mendatangkan rahmat yang lebih besar melebihi dua amalan. Yang pertama menyebut Rasulullah, bahas bersalawat kepada Rasul, menyebut Rasulullah, bercerita tentang orang-orang soleh. Jangan pernah lupakan orang-orang soleh. Makanya orang tua kita bikin manaqib fulan, haulnya ulama fulan, karena itu menyebut-nyebut dia dapat apa? Rahmat. Inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Atau yang kedua yang banyak juga mendatangkan rahmat, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbi wa rahmah wa ulaika humul, itu adalah kalimat warahmah, ulaika alaihim salawatum, mereka lah yang akan mendapatkan salawatnya Allah, warahmah, dan juga rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka selalu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kapan? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna. Makanya orang yang dapat musibah sabar, rahmatnya Allah itu bakal banyak. Rahmat itulah yang membuat akan apa? Kenapa enggak doa aja supaya dapat rahmat lain? Kalau doa, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada kami, dikasih. Tapi kalau menyebut nama Nabi, Allah kasih, beda. Yang minta, ya Allah berikan aku rahmatmu, dikasih juga, dapat rahmat. Tapi nyebut nama Nabi, Allah janji aku akan kasih, beda. Kita minum dari minta dengan minum dikasih, itu lebih izzah, lebih mulia, lebih berharga apa? Dikasih daripada kita, saya butuh uang, minta dong duit, dikasih duit juga. Tapi nggak minta dikasih, lebih mulia mana? Rasul bilang, engkau menyebut namaku, Allah kasih rahmat. Makanya bukan minta tapi menyebut, subhanallah. Makanya nggak kaget ya orang-orang tua kita di sholawat, orang-orang soleh itu tujuannya itu datengin rahmat. Ada saudara kita nggak perlu nabi, nggak perlu maksudnya muji-muji, sholawatnya apalagi apa khol nggak perlu, dia mendoakan amal, hati-hati amal, dan akhirnya kalau dia kena talbis iblis, kena godaan iblis, sombong dengan amalnya, ngelihat teman, ya ini mah neraka ini orangnya, ya sesat ini mah, model begini mah masuk surganya belakangan. Nah, ini kenapa? Terbujuk, tergoda dengan apa? Dengan amal.